Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di mata kuliah Psikologi Sosial dan Konflik. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 6 atau pertemuan terakhir dari saya mengisi materi. Setelah ini nanti akan ada UTS. Setelah UTS lalu kalian yang presentasi. Kemudian nanti UAS seperti yang sudah kita rencanakan. Baik, pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang tingkah laku dalam kelompok. Namun, sebelum kita mulai perkuliahan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Baik, apa sih kelompok itu? Secara definisi, kelompok adalah agregat sosial di mana anggota-anggotanya yang saling tergantung dan setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain. Jadi ya, sebuah agregat sosial, sebuah kumpulan individu-individu ya, yang semuanya itu terhubung satu sama lain. Jadi kalau ada individu-individu yang berkerumun, tapi tidak terhubung satu sama lain, tidak terkoneksi satu sama lain, ya bukan kelompok. Kita melihat ada kerumunan orang di pusat perbelanjaan, apakah mereka terhubung satu sama lain? Kalau iya, ya berarti mereka kelompok. Mungkin mereka adalah ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian yang sedang cari oleh-oleh, maka mereka adalah kelompok. Tapi kalau mereka tidak saling mengenal, tidak berhubungan, ya bukan kelompok. Nah, karena setidak-tidaknya mereka memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain, karena ada satu variabel yang menghubungkan mereka. Jadi kumpulan individu-individu ya belum tentu disebut kelompok kalau mereka tidak punya aspek saling ketergantungan atau memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain. Nah, seperti itu. Itu adalah kelompok. Dan kita dalam sehari-hari ya banyak hidup berkelompok-berkelompok. Kalau kita menyebutnya mungkin anak zaman sekarang seperti kalian gitu menyebutnya circle gitu ya. Circle kalian dari mulai circle keluarga, circle teman SMA, circle teman kuliah, circle teman ngaji, dan sebagainya. Itu juga kelompok, memiliki kumpulan individu-individu dan memiliki potensi untuk melakukan interaksi. Seperti itu. Nah, kemudian ke teori pembentukan kelompok. Di sini hanya ada 3 yang akan kita bahas tentang teori pembentukan kelompok. Yang pertama adalah teori orientasi psikologi dari Bennis dan Shepard. Teori orientasi psikologi ini sangat terinspirasi dari teorinya Sigmund Freud tentang psikoanalisis, di mana seorang anak itu merindukan sosok bapak. Kalau kalian pernah mempelajari psikologinya Sigmund Freud itu kan ada teori namanya Oedipus kompleks, di mana seorang anak itu rela membunuh ayahnya demi mendapatkan perhatian dari ibunya, atau dia itu cemburu kalau ibunya itu berbagi hati antara anak dengan ayah. Jadi si anak ini membunuh ayahnya. Tapi setelah ayahnya meninggal, ternyata si anak ini membutuhkan sosok si ayah ini, membutuhkan sosok orang tua si bapak ini. Nah, di sini teori pembentukan kelompok ini dengan pengaruh dari psikoanalisis itu mengatakan bahwa ketika kita bergabung pada satu kelompok, kita tuh sebenarnya pengen mencari siapa sih otoritas atau
pemimpin atau tokoh yang ada di satu kelompok itu yang kita cari sebagai figur ayah yang kita cari. Nah, kalau seseorang itu menemukan di dalam kelompok itu ada sosok figur ayah dan dia cocok, dia layak menjadi sosok seorang ayah, seorang pemimpin, seorang yang memiliki otoritas, nah, dia bisa bergabung ke situ. Tapi kalau dia tidak menemukan sosok si ayah di situ, padahal dia sudah terlanjur bergabung di situ, maka dia akan melakukan pemberontakan. Wah ini gimana, ini pemimpinnya nggak becus, wah ini gimana, ini ketuanya nggak jelas ini. Nah, melakukan pemberontakan. Setelah pemberontakan itu nanti akan muncul sosok yang kemudian memunculkan diri untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang yang memiliki otoritas. Nah, nanti akan diseleksi, memang benar enggak orang itu jadi seorang pemimpin. Kalau dia cocok ya nanti akan diikuti oleh anggota-anggotanya. Kalau tidak cocok ya nanti kelompoknya bakalan bubar. Nah, seperti itu resiko terburuknya. Itulah dari pembentukan kelompok dari teori orientasi psikologi. Nah, kemudian adalah teori hubungan pribadi atau disebut juga Firo B gitu ya, kurang huruf B, FIRO B, Fundamental Interpersonal Relation Orientation Behavior, dari teorinya Schultz. Dari sini teorinya Firo B ini mengatakan bahwa ada 3 macam kebutuhan dasar manusia ketika berkelompok. Yang pertama adalah kebutuhan inklusi, yaitu kebutuhan untuk terlibat dan termasuk dalam kelompok. Jadi ketika seseorang itu masuk dalam kelompok, itu artinya dia itu dibutuhkan atau dihargai eksistensinya, dibutuhkan kemampuannya, dibutuhkan bantuannya, dan itu adalah penghargaan buat orang lain. Nah, itu inklusi. Jadi ketika kita diajak bergabung ke suatu organisasi, suatu kelompok, itu artinya orang-orang butuh kita. Entah butuhnya itu karena kemampuan kita, atau harta kita, atau sekedar menuhin kuota aja, ya yang penting membutuhkan kita, seperti itu. Dan orang itu kalau merasa dibutuhkan itu ya senang, merasa diapresiasi, berarti eksistensinya. Sebaliknya orang kalau tidak dibutuhkan, tidak tidak dirasakan eksistensinya, ya dia juga akan sedih, marah juga. Itu yang pertama tadi adalah kebutuhan inklusi. Yang kedua adalah kebutuhan kontrol. Yaitu ketika seseorang bergabung pada suatu kelompok, artinya dia itu menginginkan adanya kontrol dalam hidup dia. Entah itu kontrol dalam hal panduan-panduan, arahan-arahan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Misalnya kalian bergabung ke suatu organisasi yang organisasi itu mengajarkan politik, misalnya organisasi kemahasiswaan yang politik-politik gitulah, gerakan-gerakan gitulah. Itu kan karena di sana juga pengen supaya terampil dalam berpolitik, supaya terampil dalam skill-skill tertentu yang kalian cari dan sebagainya. Ketika kalian ikut HMJ, kalian menjadikan sebagai staf apa, misalnya staf kewirausahaan, kalian di situ ingin meningkatkan skill entrepreneurship, atau si publikasi dokumentasi, pengen meningkatkan skill desain dan sebagainya. Nah itu karena kebutuhan kontrol tadi, supaya mendapatkan arahan, petunjuk, pedoman berperilaku dari kelompok yang diikuti itu. Jadi karena mengharapkan sesuatu dari kelompok itu. Itu kebutuhan yang kedua. Yang pertama tadi inklusi, yang kedua kontrol. Sekarang yang ketiga adalah afeksi. Afeksi itu kebutuhan akan kasih sayang atau perhatian dari satu kelompok. Nah ini bisa jadi juga kalian ketika bergabung pada satu kelompok karena kalian misalnya pengen dekat sama seseorang, pengen karena kalian tertarik sama ketuanya, tertarik sama anggotanya yang menurut kalian cakep, supaya bisa dekat, bisa modus dan sebagainya, atau supaya kalian tuh ya punya relasi, supaya
Kalau ada apa nongkrong-nongkrong diajain, nggak sendirian dan sebagainya. Nah, itu kebutuhan akan afeksi. Nah, jadi 3 kebutuhan manusia di teori hubungan pribadi ini terkait dengan kelompok adalah inklusi, kontrol, dan afeksi. Berikutnya teori keterpaduan kelompok. Jadi di sini teori keterpaduan kelompok ini mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya itu punya naluri untuk berkelompok atau berhubungan dengan banyak manusia atau memiliki rasa semacam senasib, sepenanggungan, seperjuangan seperti itu. Nah, misalnya ada juga ini menyebutkan dengan teori solidaritas. Kalau kalian misalnya, mungkin bukan kalian kan belum, ya mungkin kalian misalnya sedang demo di gubernur, kalian satu kampus datang ke sana, kemudian kalian di sana bertemu dengan rombongan pendemo lain dari kampus lain. Ketika itu misalnya ada mahasiswa dari kampus lain yang terluka, yang jatuh atau apa, kalian akan merasa senasib seperjuangan, kalian akan membantu mereka. Nah, seperti itu teori dasar manusia yang rasa solidaritas seperti itu. Kalau kalian misalnya di kelas dikasih tugas sama dosen, dikasih tugas, kemudian ada yang bisa mengerjakan, ada yang tidak bisa mengerjakan karena susah soalnya. Tapi ketika itu dosen atau pengawasnya nggak ada di dalam ruangan. Kalian yang merasa bisa mengerjakan akan tumbuh rasa empati, solidaritas kepada teman yang nggak bisa mengerjakan, ya pasti akan dikasih bantuan, apapun itu bantuannya. Entah dikasih contekan, dikasih clue, dikasih saran atau apa seperti itu. Soal nomor 1 apa misalnya. Kalau orang yang gampangan ya mungkin jawabannya B. Atau kalau orang yang ngasih clue misalnya, soal nomor 1 apa? Ada di buku halaman sekian, suruh nyari sendiri misalnya. Nah, itu contoh solidaritas. Itu adalah teori-teori pembentukan kelompok. Kemudian efek dari kita berkelompok, yang akan kita bahas di sini ada 5. Yang pertama adalah social facilitation. Jadi atau disebut juga dengan fasilitasi sosial. Apa itu fasilitasi sosial? Susah banget. Fasilitasi sosial itu adalah di mana kalau kita sedang berkelompok, adanya orang lain itu justru membuat kita semakin bersemangat, semakin bertenaga. Itu ada banyak faktor yang menjelaskan itu. Jadi yang pertama, kalau kalian misalnya orang-orang yang ambis, ya orang yang ambis, biasanya kalau sudah semester menengah ke atas itu udah jarang yang ambis. Kalau maba itu masih banyak yang ambis gitu ya. Biasanya kalau ada orang yang ambis, mereka habis mengerjakan sesuatu kok nilainya ada yang lebih tinggi teman-teman yang lain, itu akan terpacu untuk menjadi lebih baik. Nah, itu adalah social facilitation, mencari partner untuk ambis. Kalau kalian misalnya mau ambis, coba cari teman yang menurut kalian berkompeten, tapi jangan bilang-bilang, diem-diem aja, jadikan dia patokan saja. Oh, dia bisa seperti ini, saya harus bisa seperti itu juga. Oh, dia nilainya segini, saya harus seperti itu juga. Nah, itu social facilitation, contoh gampangnya seperti itu. Atau yang lain karena misalnya dia bisa bersemangat karena ada idolanya, ada crush-nya ya, ada
ada orang yang dia taksir gitu. Kalau dia bisa mendapatkan prestasi-prestasi tertentu, dia akan menarik hati idolanya itu. Nah, itu saja seperti itu. Atau ternyata yaitu karena untuk mendapatkan perhatian dari otoritas. Misalnya kalian mahasiswa pengen aktif diskusi tanya jawab supaya menarik perhatiannya dosen, sehingga dosen hafal, oh si anak ini sering bertanya, sering berdiskusi, aktif, nilainya bagus. Nah, seperti itu juga bisa. Itu social facilitation. Nah, seperti itu. Kemudian social loving, bukan loving. Di sini sering diartikan sebagai kemalasan sosial atau kebalikan dari social facilitation tadi. Kalau social facilitation tadi adanya kelompok membuat kita menjadi semangat, kalau social loving itu adanya kelompok itu membuat kita menjadi malas. Kenapa? Jadi ada risetnya ini para kuproy gitu ya. Kuproy itu ternyata lebih semangat atau lebih cepat, lebih tangkas, lebih gercep kalau dia kerja sendiri daripada kerja bersama-sama. Kenapa? Ya karena kalau kerja sendiri-sendiri ya ukurannya dia sendiri, mau cepat mau lambat ya faktornya dia sendiri. Makin cepat selesai kerjanya kan makin cepat gajiannya seperti itu. Tapi kalau berkelompok, ya berarti mereka saling bergantung satu sama lain. Percuma kalau dia itu kerjanya tangkas, tapi temennya malas-malesan. Kenapa nggak malas-malesan sekalian aja bareng-bareng? Ini juga nyambung ke pertemuan sebelumnya tentang altruisme, yaitu tentang bystander effect gitu ya. Jadi ketika kita sudah berkerumun, maka kita akan lebih melemparkan tanggung jawab. Kita akan merasa berkurang tanggung jawab kita. Oh, sudah ada orang lain. Oh, sudah ada dia. Oh, sudah ada itu. Nah, itu membuat kita menjadi malas. Menjadi kurang bertanggung jawab. Nah, ini adanya kelompok itu ada dua simalakama. Di satu sisi bisa membuat orang menjadi semangat. Di satu sisi bisa membuat orang menjadi malas. Kalau kalian mengerjakan tugas kelompok, tugas kuliah, itu kira-kira kalian termasuk yang social facilitation atau social loving. Kalau kalian misalnya satu kelompok sama orang yang kalian sukai, kalian akan terlihat apa namanya, semangat. Bahkan mungkin ini sudah saya kerjakan sendiri saja, sekalian tenang saja. Mungkin seperti itu. Atau kalian yang pengen dapat memang ambis menjadi kelompok yang nilainya bagus, supaya IP-nya bagus dan sebagainya, kalian bisa semangat seperti itu. Tapi kalau kalian tipe yang social loving, diajak ngerjain tugas kelompok, kan udah ada dia, kan udah ada itu. Oh, dia kan orangnya rajin, pasti tugasnya selesai. Oh, berarti kalian termasuk kemalasan sosial. Adanya kelompok membuat kalian menjadi malas. Kalau saya sendiri di mata kuliah saya, pokoknya kalau kalian berkelompok, ada satu anggota kalian yang tidak berkontribusi, apapun itu, silakan lapor saya. Pak, ini kelompok saya si ini tidak berkontribusi apapun, ikut rapat ya enggak, iuran juga enggak, nyari materi juga enggak, pokoknya enggak terlibat apapun ya lapor sama saya. Nanti nilai hariannya pada presentasi kelompok itu ya kosong seperti itu. Nah, kemudian efek kelompok yang berikutnya adalah deindividuation atau deindividuasi. Deindividuasi ini di mana kehilangan kesadaran akan eksistensi diri sendiri. Jadi ketika kita berkelompok, makin besar kelompoknya biasanya, itu kita akan menjadi semakin anonim. Menjadi semakin tidak hadir sebagai diri kita sendiri. Jadi deindividuasi itu ketika kita berkelompok, kita kehilangan kesadaran akan diri kita sendiri dan kita menjadi
anonim. Ini juga ngefek ke social loving tadi, di mana dia akan menjadi kurang bertanggung jawab, menjadi kurang perannya seperti itu, karena dia merasa di situ bukan siapa-siapa seperti itu. Kalau kalian lagi biasanya contoh simpel kalau berkelompok ya demo. Demo itu ketika kalian terindividuasi ini atau teralienasi ini, kalian akan kehilangan identitas, kehilangan tanggung jawab. Nanti kalau kalian misalnya merusak fasilitas sosial atau merusak membakar ban atau apa, itu kalian tidak akan merasa bersalah karena kalian tidak melakukan itu atas kesadaran diri kalian sendiri. Karena kalian melakukan itu atas nama kelompok seperti itu, tidak lagi kesadaran atas diri sendiri. Kalau misalnya nanti kalian ditangkap atau semacam itu, ditangkap, dihukum, kalian akan dihukum sebagai kelompok. Ya, biasanya kalau hukuman atas nama kelompok itu ya lebih ringan gitu ya, lebih ringan. Kalian sendirian melakukan vandalisme di kantor gubernuran, dicoret-coret, dibandingkan dengan rame-rame membawa massa 1.000, 1.000. Kira-kira kalian hukumannya lebih berat yang mana? Pasti lebih berat yang sendiri-sendiri seperti itu. Nah, itulah pikiran yang ada di orang ketika melakukan deindividuasi atau alienasi diri. Kemudian groupthink. Apa itu groupthink? Groupthink itu adalah proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Nah, jadi ketika kita berkelompok mau memutuskan sesuatu, itu ada banyak cara gitu ya. Misalnya dengan cara top down. Pemimpin atau ketua memberikan ide atau memberikan kebijakan, nanti kemudian dari anggota tinggal mengikuti atau memberikan feedback dan sebagainya, atau bottom up, dari bawah ke atas, anggota ada yang mengusulkan ide tertentu, kemudian si ketua ini menyetujui, akhirnya dilaksanakan. Nah, akhirnya itu menjadi keputusan bersama atau groupthink. Tapi groupthink ini juga ada plus minusnya ya. Plusnya itu ya mungkin karena bisa disepakati semua orang, satu kelompok menjadi kebijakan yang dilakukan bersama-sama, tidak kebijakan yang dilakukan sendiri-sendiri. Tetapi minusnya adalah apakah kebijakan itu adalah kebijakan terbaik? Apakah keputusan itu adalah keputusan terbaik? Nah, ini dipertanyakan. Kenapa? Karena bisa jadi usulan itu sendiri diterima karena biar pengen cepat-cepat selesai. Apa ya, kita harus ngapain ya? Misalnya kalian bikin kelompok, bikin tugas. Tugas apa ya? Tugasnya wawancara. Ayo kita wawancara ke siapa? Usul ini. Terus ketua usul, biar gampang kita ke sini aja gimana, kita wawancara Pak Maula saja gimana biar gampang. Yang lainnya bakal menyetujui, ya udah nggak apa-apa, yang penting cepat selesai. Nggak apa-apa, yang penting biar gampang urusannya, gampang dihubungi. Itu adalah groupthink. Padahal apakah Pak Maula itu orang yang layak, orang yang tepat, itu juga belum tentu. Kemudian dalam groupthink itu kalau ada yang usul juga belum tentu usulannya itu berasal dari orang yang memiliki kapasitas yang layak. Misalnya lagi deadlock gitu, nggak ada yang usul, tiba-tiba ada orang yang mungkin nggak berkompeten, tapi dia usul, daripada nggak ada yang usul, dia usul, kemudian usulannya diterima. Padahal dia dari orang yang nggak berkompeten, nggak berpengalaman, tapi karena cuma dia yang usul, daripada nggak ada yang usul, ya sudah diterima aja, dilaksanakan di anggotanya. Itu groupthink. Groupthink itu proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok. Seperti itu. Kemudian in group dan out group. Ketika kita berkelompok itu kita menciptakan in group, kita menciptakan out group. In group itu ya orang-orang yang ada di kelompok itu. Out group orang yang ada di luar kelompok. Bahkan kadang di dalam grup masih ada in group lagi. Ada grup lagi itu biasa. Kalian satu kelas ada grup WA-nya, nanti ada grup WA khusus lagi orang-orang tertentu misalnya. Karena dalam organisasi
Misalnya ada grup WA satu organisasi, tapi ada juga grup WA tersendiri yang satu organisasi tapi nggak ada ketuanya misalnya. Biasa seperti itu. Nah, in-group itu adalah di mana kita mendefinisikan, oh dia kelompok kita, dan out-group itu, oh dia di luar kelompok kita. Atau kalau bahasa Coki dan Muslim itu bukan golongan kami, gitu ya, bukan golongan kami. Itu menyitir dari hadis laisa minna, bukan golongan dari kita. Nah, jadi ini hati-hati karena ketika kita mulai didoktrin untuk mendefinisikan siapa yang in group, siapa yang out group oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini bisa mengkhawatirkan. Saya ambil contoh yang gampang, misalnya ketika kita menjadi seorang muslim yang ramah, yang moderat, disusupi pemikiran radikal, katakan bahwa oh dia itu kafir, dia itu antek Yahudi dan sebagainya. Padahal orang itu sholat, ya haji, misalnya Jokowi misalnya. Jokowi itu ya jelas orangnya Islam, haji, sholat, puasa Senin Kemis, dituduh apalah Syiah, dituduh kafir. Itu kan sebenarnya sama proses mendefinisikan seseorang sebagai out group. Nah, kalau orang sudah masuk out group ini ya otomatis solidaritas sosial kita berkurang kepada orang yang out group itu, bahkan cenderung mungkin memusuhi seperti itu. Maka hati-hati. Ini banyak kalau pengajian-pengajian ya, ustadznya atau kiainya itu mulai melakukan teknik in group out group ini, itu sudah hati-hati kalian. Kalau ada orang yang sudah benar-benar misalnya benar-benar orang itu sholat, yang menghadap kiblat, kiblatnya benar, syahadatnya benar, puasa dan sebagainya, kok didefinisikan sebagai out group, itu bukan muslim, dia itu takiyah, istilahnya takiyah itu manipulasi dan sebagainya. Nah, itu hati-hati kalian kalau terbujuk hal-hal seperti itu, ya kalian akan terpengaruh jadi ikut-ikutan seperti itu. Nah, maka hati-hati ketika kalian mendefinisikan in group dan out group ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.